Dan Abram membawa Sarai istrinya, dan Lot anak saudaranya, dan segala harta bendanya yang telah mereka tumpahkan, dan orang-orang yang mereka dapatkan di Haran. Dan mereka berangkat untuk pergi menuju ke tanah Kanaan, dan tibalah mereka di tanah Kanaan. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Hari ini kita akan belajar tentang siapa sebenarnya Abraham. Begitu dia mendapat firman atau perintah dari Elohim, dia langsung nurut, disuruh keluar meninggalkan sanak saudaranya, meninggalkan ayah dan ibunya, bahkan meninggalkan tanah kelahirannya, dan pergi ke suatu tempat yang tidak ditunjukkan oleh Bapa Yahweh. Bahkan dikatakan, pergilah nanti akan kutunjukkan kepadamu. Artinya Abram saat dia belum Abram pergi keluar dari sanak saudaranya ke suatu tempat tanpa tujuan. Kira-kira saudara semua sekarang ini disuruh pergi dari Indonesia. Kira-kira saudara mau enggak? Kira-kira dapat suara seperti itu. Pak Nenggolan pergi dari Jakarta. Kalau perintah Bapak ya. Dengan perintah yang terdengar, yang tertulis saja kita kadang tidak tahu. Lagi ada suara, ini suara setan. Mana Bu Sri? Disuruh pergi kamu dari Reni, pergi dari Jakarta. Kemana tuh? Kan bingung kita. Mau kemana? Mau makan apa? Tetapi ini Abraham, dia langsung pergi. Dia meninggalkan sanak saudaranya, meninggalkan tanah airnya. Dia pergi ke suatu tempat yang tidak ditunjukkan atau yang belum ditentukan oleh Bapa Yahweh, dan dia mau mengikutinya. Nah, kita akan belajar dulu tentang siapa Abraham ini sesungguhnya. Kok berani meninggalkan sanak saudaranya, berani keluar dari sanak saudaranya, berani meninggalkan apa? Tanah airnya. Dia meninggalkan tanah airnya. Kita lihat bagian yang pertama. Asal usul Abraham. Waktu Abraham lahir ada pernyataan dari ahli-ahli peramal dalam kerajaan Nimrod yang meramalkan bahwa kelahiran Abraham akan meruntuhkan kerajaan Nimrod. Akhirnya Abraham diungsikan ke rumah leluhurnya yaitu Nuh dan belajar Torah kepada Sem. Jadi Abraham itu waktu lahir itu pas di kejayaan kerajaan Nimrod. Jadi di kerajaan Nimrod di sana ada peramal-peramal, dukun-dukun sakti yang sebelum dia lahir sudah dia lihat akan ada anak lahir dan itu akan meruntuhkan kerajaanmu. Sampaikan kepada raja, akhirnya apa? Orang tua Abraham Terah membohongi raja. Hanya digantikan, ditukarlah anak ini. Akhirnya Abraham diungsikan, dibawa ke rumah orang tuanya, itu leluhurnya itu Nuh, dan di sanalah Abraham belajar Torah kepada Sem, Torah lisan. Saat itu belum ada Torah lisan, dia belajar kepada Sem, dan Abraham sampai umur 50 tahun dia sudah dalam pengenalan akan Bapa Yahweh. Dia kembali ke bapaknya, kepada orang tuanya itu Terah. Begitu dia kembali kepada Terah, ke rumah orang tuanya, dia lihat di situ patung-patung berhala buatan bapaknya sendiri, sangat besar-besar dan banyak ditempatkan di satu tempat, di satu ruangan. Tiba-tiba muncul di dalam hati nurani daripada Abraham untuk menghancurkan semua berhala-berhala. Tiba-tiba nanti yang mendengar cerita ini nanti buku yang belum baca kitab Yaser, yang belum baca kitab Noah, nanti boleh dipinjam untuk sementara waktu. Di sana ada semua tercatat. Di umur 50 tahun dia kembali ke rumah bapaknya. Begitu dia kembali sana, tiba-tiba dia diam-diam, dia ngomong sama ibunya, tolong sembeli dulu
satu kambing, biar saya kasih makan dewa-dewa bapak ini. Sembelih satu. Belum dihabiskan. Tiba-tiba disuruh kembali. Potong dulu 2 yang paling lezat, paling enak. Hanya dibawa ke rumah, ke tempat berhala-berhala ini. Sana tidak ada yang makan, diam semua berhalanya. Udah tahu Pak Abraham, udah tahu si Abraham ini. Hanya apa? Ditaruhlah di piring di satu berhala yang paling besar itu. Ditaruhlah di sana, hanya dihancurinlah semua patung-patungnya dengan kampak, dikampaki semua, dihancurin. Ditaruhlah kampaknya ini di tangan patung yang paling besar. Kenapa ini patung-patung? Itu tadi hal yang besar itu. Patung berhala Bapak itu yang paling besar, rebutan makanan. Jadi bikin di situ acak-acakan semua makanan itu. Itu ceritanya. Ini cerita Pak Abraham ini. Hanya apa? Yang membuat patung pahatan ini siapa? Bapaknya sendiri. Dia tahu ini patung nggak mungkin rusak. Ini nggak bisa berebut makanan. Ini ulahnya Abraham ini. Akhirnya apa yang terjadi? Abraham dilaporkan kepada Raja Nimrod. Begitu dilaporkan kepada Raja Nimrod di sidang, ambillah suatu keputusan bahwa Abraham harus dihukum mati. Hanya Abraham pun, Raja Nimrod pun memerintahkan Abraham dihukum mati dan diikat bersama abangnya. Abangnya itu Haran. Abangnya saat itu diadili. Pendek cerita di situ saya kutip ya, Yaser 12 ayat 23 sampai 27 nanti boleh dibaca. Di situ udah saya foto ini. Saya klik nggak dapat, jadi saya foto dari bukunya. Ini jelaskan jelas. Begitu Abraham diputus, dipanggil semua serdadu-serdadu untuk menyalakan api yang sangat menyala. Bahkan yang melemparkan Abraham ke api itu ikut juga gosong, bahkan meninggal. Jadi begitu dinyalakan 3 hari 3 malam dibikin menyala banget. Abraham dilempar pertama. Abraham dilemparkan ke dalam api. Abraham tidak mati. Ikatan tangannya itu terlepas dan dia berjalan-jalan di sana. Akhirnya Tera pun siap dilemparkan. Bukan Tera, sorry. Haran abangnya dilempar ke dalam api dan langsung mati di tempat. Itulah dilihat bapaknya Tera bahwa Abraham adalah pilihan Tuhan, karena tadi sudah ada nubuat sudah ada penglihatan daripada ahli-ahli peramal dari Raja Nimrod. Sudah melihat bahwa Abraham ini akan menghancurkan Raja Nimrod. Tidak lama kemudian ada niat dari Raja Nimrod untuk membunuh Abraham. Hanya Abraham mengungsi, pergi lagi ke Nuh. Hanya apa? Tuhan berfirman, pergilah. Hanya pergi bawa semua harta kekayaan orang tuanya, karena bapaknya saat itu adalah salah satu penasehat Raja Nimrod. Jadi orang tuanya adalah ternama di kerajaan Nimrod, termasuk penatua, termasuk penasehat. Jadi harta banyak, dan mereka keluar dari Ur Kasdim jadi Or. Ur itu artinya Or, api atau terang. Kasdim itu nama tempat. Jadi Ur Kasdim itu artinya apa? Api di Kasdim atau terang di Kasdim. Jadi Kasdim itu daerahnya kerajaan Nimrod. Jadi Or itu Ur diterjemahkan jadi Ur itu berasal dari kata Or, bahasa Ibrani, itu artinya terang atau api. Jadi Abraham keluar dari bara api yang dimana dia dijatuhkan ke dalam perapian, hukuman mati oleh Raja Nimrod, dan dia tidak mengalami kematian. Itulah salah satu dasar cikal bakal iman Abraham. Makanya dia siap melakukan apapun yang diperintahkan Bapa Yahweh kalau dia mendengar suara Roh Kudus atau suara Bapa Yahweh. Dapat ditangkap? Itu ya. Apakah kita bisa belajar kitab Yaser? Kitab Yaser orang jujur atau kitab orang jujur ditulis di kitab Yosua 10 ayat 13 dan 2 Samuel 1 ayat 18. Jadi ada di kitab-kitab orang jujur atau di kitab Yaser yang kita tidak temukan di dalam kitab suci, termasuk silsilah Abraham ini.
Jadi selama ini khotbah-khotbah iman, enggak ada dasar iman. Kenapa? Dasar iman Abraham dia sudah keluar dari perapian, dari keluar hukum. Jadi kita pun di akhir zaman kita harus mengalami perjumpaan ilahi, harus mengalami daripada apa? Kuasa Bapa ya, supaya kita semakin kuat untuk memasuki akhir zaman. Amin. Coba dibaca Kejadian 11 ayat 26. Coba Bu Sri, yang paling kanan. Kejadian 12 ayat 26. Dan Tera. Yang ikut Zoom berapa orang ke? Kejadian 6. Kejadian. Ya, Kejadian 11 ayat 26. Ini enggak muncul. Dan Tera berusia 70 tahun dan dia memperanakan Abraham, Nahor dan Haran. Gitu aja. Udah. Jadi dan Tera berusia 70 tahun dan dia memperanakan Abraham, Nahor dan Haran. Jadi Abraham itu adalah generasi 11 dari Sem, bukan dari Nuh. Jadi leluhur daripada Abraham adalah Sem. Jadi yang datang mengunjungi Abraham waktu dia melakukan peperangan melawan orang yang menawan Lot, itu Raja Salem, itu adalah Sem maksudnya. Nanti kita jelaskan. Makanya dia tidak berbapa, dia tidak beribu kan. Artinya apa? Dari silsilah tidak ada ayahnya sebagai imam. Tiba-tiba dia muncul jadi imam besar. Raja Salem dan Abraham memberikan persembahan persepuluhan kepada Raja Sem dan Sem memberikan apa? Roti dan anggur kepada Abraham. Nah, itu selanjutnya Abraham keluar dari Ur Kasdim umur 75 tahun. Perhatikan, berarti lebih muda kita dari Abraham keluar. Kejadian 24 ayat 4 boleh dibaca. Siapa sekarang? Ubela. Kejadian 12 ayat 4. Lalu pergilah Abraham seperti yang telah Yahweh firmankan kepadanya, dan Lot pun bersamanya. Dan Abraham berusia 75 tahun pada saat keberangkatannya dari Haran. Jadi 75 tahun ya. Jadi kita belum terlambat, kita baru umur berapa sekarang? Paling tua generasi paling atas sini Bu Pernika 70. Jadi dasar iman Abraham, perhatikan di sini. Jadi ada segala sesuatu ada dasarnya. Karena Abraham tadi sudah dipilih sejak dalam kandungan. Jadi dasar iman Abraham untuk setia dan taat akan panggilan Aba Yahweh. Apa tadi? Ialah mukjizat yang dialaminya keluar dari perapian yang luar biasa, itu hukuman mati oleh Raja Nimrod. Sudah pernah dengar pengajaran ini? Jadi dia karena keluar dari perapian, hanya apa? Dia taat. Kenapa? Dia sudah merasakan mukjizat itu. Sama yang dialami dengan apa? Sadrak, Mesak dan Abednego dan Daniel di Raja Darius keluar dari gua singa. Ini menjadi tolak ukur bagi kita. Kalau kita sudah dipilih di akhir zaman ini, jangan pernah takut. Apapun yang terjadi ke depan, Bapa bisa mengubah segala sesuatunya. Api pun, makanya sudah pernah saya katakan di sini, hukum aerodinamika. Artinya apa? Pesawat terbang, selama mesin pesawat terbang itu hidup, pesawat tidak akan pernah jatuh. Burung pun, selama burung hidup, dia tidak akan pernah kena gaya gravitasi bumi. Dia tidak bisa. Gravitasi bumi tidak bisa. Bumi ini tidak bisa menarik burung yang terbang di udara, kecuali dia mati. Pesawat pun begitu. Selama pesawat, makanya lihat, pesawat terbang tidak pernah kecelakaan selama mesinnya hidup. Paling dia nabrak, paling dia meledak, paling dia waktu turun bermasalah, salah mendarat atau salah naik, di situ kecelakaan. Kalau udah di atas itu, gravitasi bumi tidak bisa menarik. Itulah hukum alam roh. Apa yang kita tarik dari sini?
selama saudara dan saya hidup benar-benar hidup dipimpin alam roh, hidup benar-benar hidup di dalam roh, hukum dunia tidak berlaku atas kita. Sudah tahu? Aturan Abraham dilempar ke api mana? Mati. Tapi karena dia hidup di dalam roh apa? Api tidak membakar Abraham. Jadi hukum dunia tidak berlaku bagi anak-anak Bapa Yahweh yang benar-benar hidup di dalam roh. Yang menjadi pertanyaan bagi kita saat ini, sudahkah saudara dan saya benar-benar hidup di dalam roh? Benar-benar hidup dipimpin oleh roh? Benar-benar hidup dikendalikan oleh roh? Itu menjadi pertanyaan. Lain cerita. Itu makanya Tuhan perintahkan apa? Jangan takut lihat burung pipit di udara. Kenapa? Dasar daripada cobaan iman atau ujian iman anak-anak Tuhan apa? Tentang makan dan minum dulu. Paling sibuk manusia tentang apa? Makan dan minum. Manusia bekerja pagi dan sore. 7P itu apa? Hanya untuk makan dan minum. Tapi kalau kita benar-benar hidup di dalam roh, dipimpin oleh, dikuasai oleh Ruach Elohim. Elia dipelihara di mana? Di Sungai Kerit. 3,5 tahun. Burung yang datang. Tuhan sanggup melakukan alam ini memenuhi segala keperluan-kebutuhanmu. Sekalipun dunia sudah kelaparan, tapi Tuhan mampu mengirimkan burung gagaknya. Istri saya tadi tambahannya nanti lauk pauknya. Tiba-tiba datang tahu goreng. Karena apa yang selalu kita pusingkan itu Tuhan tolong loh. Artinya apa? Di sini kita lihat apa? Cukuplah apa adanya, hidup aja, berjalan aja sesuai apa adanya. Tuhan pasti sudah siapkan. Apa yang kita pikirkan itu, apa yang tak pernah terpetik dalam hati, itu yang Tuhan berikan. Artinya apa? Diperlengkapi dengan buah. Siapa pernah berpikir, siapa yang pernah janji-janjian kan enggak ada. Itulah pimpinan roh. Tuhan tidak pernah mempermalukan anak-anaknya. Ada amin? Dapat ditangkap ya? Jadi ada dasar iman. Jadi saat ini pun saudara milikilah dasar iman yang teguh supaya kita hidup bertahan dalam kebenaran di akhir zaman. Karena kita saat ini kita sudah di penghujung. Kita sudah sangat di penghujung. Kita sedang menanti-nanti, perhatikan sini. Kita sedang menanti-nanti 2 saksi di Yerusalem. Itu akan terjadi. Jadi sebelum 2 saksi itu muncul, berarti permulaan segala sesuatunya belum terjadi. Nanti baca di kitab Wahyu 11. Setelah 2 saksi itu, barulah sangkakala ke-7 berbunyi. Itulah kemungkinan besar kita. Karena 2 saksi itu bersaksi selama 3,5 tahun. Dan itu adalah masa sukar yang pertama. Karena apa? Dia bernubuat pada orang-orang dan mengalami sakit penyakit. Ya, dapat dasar panggilan Abraham itu tadi apa? Dia sudah keluar dari mujizat, mengalami mujizat, keluar dari perapian yang dahsyat. Bahkan yang menarik Abraham pun dari perapian itu ada orang yang meninggal saking panasnya. Jangankan sampai perapian, kita masak ayam pun kita panas banget harus pakai itu. Ayam bakar itu panas banget. Yang kedua, Abraham pergi tanpa tujuan. Perhatikan sini. Abraham keluar dari Ur Kasdim tanpa tujuan, dan Abraham tidak mencari alasan dan tidak, perhatikan sini, Abraham tidak mencari-cari alasan dan tidak bertanya kemana harus pergi kepada Abah Yahweh. Ini adalah satu bukti sebagai hamba yang taat akan Tuhannya yang perlu kita contoh di akhir zaman. Abraham tidak berapa, mau kemana Tuhan?
enak di sini Tuhan. Dia begitu diperintahkan keluar dari zona aman tanpa tujuan, dia langsung keluar. Dia tidak bertanya-tanya, dia tidak cari-cari alasan kenapa Tuhan aku harus pergi, enggak. Tapi kita di hari zaman ini langsung bertanya-tanya, Tuhan kan aku begini, Tuhan aku kan masih begini, aku perlu ini Tuhan, anakku kan masih kecil-kecil Tuhan, ekonomiku kan masih begini Tuhan, anakku kan masih begini Tuhan. Kita selalu cari-cari alasan apa? Untuk tidak fokus sama Tuhan. Tapi Abraham apa yang dia lakukan apa? Ya Tuhan aku keluar. Dia tidak mengerti kemana dia pergi. Ini harus kita tangkap. Kenapa Abraham ikut? Karena mengalami lepas dari hukum mati. Sudahkah kita lepas dari hukum mati? Mintalah saat ini ketekunan daripada Bapa supaya kita bisa seperti Abraham. Jadi bukan gampang mengikuti iman Abraham. Iman Abraham, dia merasakan mujizat, dia mengalami mujizat itu keluar dari apa? Hukuman mati. Hanya dia taat. Kenapa kita tidak taat? Karena kita belum mengalami mujizat yang dahsyat. Mintalah saat ini di hari zaman ini mujizat yang dahsyat. Mujizat yang paling dahsyat di hari zaman apa? Sikap hati kita berubah. Pikiran kita diubah untuk selalu fokus sama Tuhan. Mintalah hati yang bisa berfokus pada Tuhan. Bukan hati yang berkerikil. Hati yang lunak, siap dibentuk. Tanah liat itu kalau siap dibentuk nggak ada pasir. Murni tanah liat barulah bisa dibentuk. Itu gambaran hati. Jadi hati kita harus diremukkan, harus benar-benar lunak. Jangan lagi ada semak duri. Kekhawatiran. Inilah yang selalu menghantui hati kita. Kekhawatiran. Sini nggak ada yang khawatir. Di luar sana ada banyak. Kalau di sini nggak ngaku. Ini harus mengalami. Padahal kita sering hari lepas hari sudah mengalami pemeliharaan Tuhan. Tapi kita terkadang masih terganggu. Kenapa? Hati kita masih ada di semak duri. Buanglah sekarang, babat semua semak duri dari hatimu. Di hati kita masih banyak semak duri. Khawatir akan anak, khawatir akan suami, khawatir akan ekonomi. Tapi Abraham apa? Dia tidak pernah mikir. Kemana Tuhan? Mengapa aku harus meninggalkan sanak saudara? Mengapa aku harus meninggalkan negeri ini? Aku harus pergi keluar sana. Dia tidak bertanya-tanya. Milikilah hati yang taat. Inilah hati hamba. Makanya Abraham dijadikan apa? Jadi sahabat. Jadi kalau kita disuruh keluar dari sekarang dari zona aman kita, ikuti. Waktu kita keluar dari contoh dari gerakan mesianik, keluar gerakan dari karismatik, kita sekarang ada di mesianik. Lihat, hidupmu dari sisi ekonomi tidak semakin baik. Karena itu langsung dicoba itu. Abraham begitu taat, apa yang terjadi di Kanaan? Bulin. Kelaparan. Jadi orang yang dibentuk untuk taat akan Tuhan, kemana dia disuruh langsung diproses pertama sekali dari sisi materi. Makanya Abraham pergi ke tanah Kanaan langsung terjadi kelaparan. Akhirnya Abraham pun harus mengungsi ke Mesir. Disitulah siasat muncul. Mau nggak istri-istri digituin? Dia pun nggak istri-istri seperti Sarah. Bayangkan istri Abraham. Sarah, aku tahu parasmu cantik, elok tiada duanya di dunia ini. Tapi katakanlah aku abangmu demi hidupku. Kalau nanti aku katakan kamu adalah istriku, pasti orang-orang di negeri ini pasti membunuh aku. Katakanlah aku jadi abangmu, supaya mereka jangan membunuhku. Hanya apa yang terjadi?
Sarah pun diambil Raja Firaun, dibawa menjadi istrinya dan terjadilah pernikahan. Tapi apa? Tuhan tidak habis akal. Tuhan langsung mendatangi Raja Firaun, "Hei, jangan kamu apa-apakan." Itulah kita tahu bahwa Sarah adalah nabiya. Dilindungi. Terkadang Tuhan izinkan pada kita terjadi sesuatu masalah. Kadang kita turun ke dunia orang mati, bahkan ke dalam suatu keterpurukan di luar pikiran kita, ada maksud rancangan Tuhan di situ. Ternyata Tuhan izinkan itu terjadi, siasat daripada Abraham mengakui bahwa istrinya adalah adiknya, hanya diambil raja dan dinikahin, terjadilah mahar. Dan setelah diambil dia jadi istrinya tapi tidak diganggu, dan Raja Firaun pun langsung memberikan harta yang, dan setelah dia tahu bahwa Abraham adalah seorang nabi, langsung diberikan lagi, dan diberikanlah Hagar menjadi pembantu istrinya Sarah. Ini perlengkapan. Berikan pembantu, dibagi budaknya, itu adalah putri Firaun, putri raja. Dan disuruh satu tempat dan tidak bisa diganggu oleh siapapun. Mengapa saat ini kekristenan selalu diganggu? Belum berdiri dalam kebenaran. Dan kita selalu demonstrasi, bebas beribadah. Kalau kita berdiri dalam kebenaran, kita yakin dan percaya Tuhan adalah pelindung, Tuhan adalah penolong, Tuhan yang memberi perlindungan dan kita nyaman beribadah di tempat ini. Sudah menjelang 2 tahun tidak ada gangguan. Sampai saat ini lingkungan ini merasa aman. Ada kuasa daripada Bapa Yahweh. Jadi ini yang perlu kita rindukan. Tadi udah lanjut ya. Coba dibaca ayatnya, udah dijelaskan. Siapa sekarang? Bu John, Kejadian 12 ayat 10. Terjadilah kelaparan. Dan terjadilah kelaparan di negeri itu, lalu pergilah Abram ke Mesir di sana, karena kelaparan di negeri itu sangat hebat. Dan ketika dia sudah dekat untuk masuk ke Mesir, ia berkata kepada Sarah istrinya, "Lihatlah sekarang, aku tahu bahwa engkau adalah seorang wanita yang cantik parasnya." Rasya. Jadi itulah siasat tadi. Ini kenapa terjadi? Karena Abraham membawa terang. Kita pun, dimanapun kita berada, kemanapun kita melangkah, terang yang ada pada kita pasti mempengaruhi kegelapan. Terang yang ada pada Abraham dan Sarah istrinya itu membuat Raja Firaun tidak bisa mengganggu kehidupan Abraham, dan jadi kegelapan tidak bisa mengganggu yang terang. Tidak bisa, orang yang di dunia kegelapan tidak bisa mengganggu, mengirim santet apapun itu tidak akan bisa kepada orang-orang yang hidup di dalam kebenaran. Matius 5 ayat 14 sampai 15. Ada yang ikut Zoom, Ceh? Cuma berdua. Enggak muncul. Ini enggak ada ya? Ya. Matius 5 boleh. Matius 5 ayat 14 sampai 15. Kamu adalah terang dunia. Sebuah kota yang terletak di atas gunung tidaklah mungkin disembunyikan. Mereka pun tidak menyalakan pelita dan menaruhnya di bawah alat penakar, melainkan di atas kaki pelita, dan menerangi segala sesuatu yang ada di dalam rumah. Jadi Abraham masuk dan terjadilah terang. Disitulah Tuhan hadir menjamah Raja Firaun, dan Raja Firaun pun memberkati Abraham dan Sarah dan tidak mengganggu. Kita lihat di sini. Perjalanan Abraham ini adalah proses pembentukan nesama. Siapa yang sudah pernah dengar nesama? Jadi nesama itu selama ini kita dapat roh, jiwa, dan tubuh. Ternyata kalau kita masuk ke akar Ibrani ada istilah nesama. Jadi nesama itu adalah nefes,
jiwa yang langsung datangnya dari Tuhan sendiri. Itu disebut nesama. Jadi jiwa kita yang melekat pada tubuh kita disebut istilah nefes. Jadi ada nefes, nesama, dan roh. Jadi dalam pengajaran Ibrani tidak dihitung tubuh, langsung nefes, jiwa, nefes, nesama, dan roh. Jadi nesama ini yang terus diubah. Jiwa kita yang datangnya dari Tuhan sendiri. Selama ini itulah yang kita pelajari apa? Setelah kita lahir baru, masuk Roh Kudus, disitulah peperangan jiwa manusia lama dan manusia roh kita yang baru. Ternyata istilah itu disebut dengan nesama dalam pengajaran Ibrani. Jadi pembentukan nesama kita, jiwa yang dari Tuhan ini selama ini jiwa kita ada dalam Tuhan, diselubungi, masih ditutup di sini di dalam ini, belum dilepas. Jadi rohlah yang terus menuntut membuat jiwa kita ini, jiwa yang dari Tuhan itu, makanya nanti setelah kita bangun tidur, jiwa kita langsung mencari Tuhan, itu disebut nesama. Kalau nefes, yang jiwa kita yang melekat pada batin kita ini, begitu kita bangun tidur, itu tarik selimut kembali. Itu nefes disebut. Ya kan? Anak-anak, termasuk ibu-ibu, udah bangun, tiba-tiba tarik selimut kembali, pengen tidur lagi. Itu nefes, jiwa kita belum mencintai Tuhan, belum cingklong, belum connect dengan Tuhan. Tapi kalau nesama sudah dibentuk, begitu kita bangun pagi, tiba-tiba ada niat untuk melantungkan Shema Israel dan mengadakan pujian penyembahan. Disitulah disebut nesama kita sudah semakin dibaharui. Jadi jiwa yang dari Tuhan inilah nanti yang ikut rapture nesama ini. Pulang kepada Bapa, Roh Kudus kembali kepada Bapa, nefes kita juga, nesama kita yang dari Bapa Yahweh itu kembali kepada Pencipta. Jadi disebut nefes dan nesama. Nanti kalau kurang paham, klik artinya nesama. Jadi ada 5 tahap. Nefes juga disebut kepada binatang dan pohon-pohonan, disebut nefes. Jadi jiwa yang ada. Jadi selama jiwa kita disebut masih nefes, artinya apa? Jiwa kita masih ada jiwa kebinatangan. Makanya sifat-sifatnya apa? Ingin lihat wanita cantik, langsung tertarik, lihat harta orang lain langsung tertarik. Itu jiwa yang melekat pada jiwa yang masih bersifat keduniawian atau manusia lama. Jadi makanya dikorbankan Yesus Hamasiah supaya apa? Nefes jiwa yang dari Tuhan itu turun atas kita. Jadi semakin banyak waktu melewati tempat yang belum pernah dilalui untuk memutus ikatan masa lalu dan menanggung tantangan yang ada pada saat perjalanan tersebut, itu membuat nefes atau jiwa yang melekat pada tubuh kita, manusia lama, nesama kita diubah dari nefes menjadi nesama atau jiwa yang datangnya dari Tuhan, Yahweh yang mengubah pola pikir kita semakin dekat sama Tuhan. Inilah yang dikatakan oleh Rasul Paulus, kami memiliki pikiran Hamasiah. Kenapa? Karena Paulus mengalami itu, mengalami cobaan demi cobaan, penjara demi penjara, bahkan aniaya demi aniaya apa? Tapi bukan dia menyerah, justru dia semakin giat untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Karena apa? Nesamanya sudah dibentuk. Kalau nesama kita belum dibentuk, masih nefes, masih jiwa, begitu kita ada tantangan, itu makanya kita ngambil langkah mundur. Itu yang membuat kita jatuh bangun. Ada masalah dikit berbalik, malas. Lihat si Hanu di sini malas. Minggu depan aja. Itu jiwa kita masih dari nefes yang dari melekat pada tubuh kita. Tapi kalau sudah nesama jiwa yang dari Tuhan dibentuk, apapun tantangan ke depan, engkau akan semakin setia dan semakin giat untuk melakukan kehendak Bapa Yahweh. Itulah yang bisa menangkap pikiran Tuhan itu. Apa yang dipikirkan Bapa itu dapat kita tangkap. Kenapa? Nesama kita sudah semakin dibentuk. Bisa diikuti? Dapat ya? Jadi istilahnya nesama. Tetap intinya jiwa. Tapi nefes yang datangnya langsung dari Tuhan. Boleh dibaca 1 Korintus 2?
Korintus 2 ayat berapa? 1 Korintus 2 ayat 16. 1 Korintus 2 ayat 16 berkata, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Yahweh? Siapakah yang akan memberi petunjuk kepadanya? Namun kami memiliki pikiran Hamasia. Nah, jadi pikiran Hamasia itu kalau di Kolose 1 ayat jelas, sangat jelas, milikilah pikiran Hamasia. Jadi ini yang kita kejar. Nah, sama kita harus semakin betul. Artinya apa? Kalau kita menghadapi masalah, kita mengerti ada rencana Tuhan di sini. Bukan kita menyesal. Aku udah capek banget. Terus begini-begini. Justru kita semakin giat. Terima kasih Tuhan. Engkau berikan aku kekuatan. Engkau berikan aku kemampuan untuk menanggung semua beban yang kuhadapi. Karena engkau sedang membentuk nesamaku. Makanya muncullah pikiran-pikiran yang positif. Aku tahu ada maksudmu di balik ini. Hanya apa? Kita bisa memunculkan suatu gagasan atau nasihat dari setiap masalah yang kita hadapi. Ini yang perlu kita renungkan hari ini. Jadi nesama kita sedang dibentuk. Makanya saya katakan dari awal, begitu kita kembali ke mesianik, pertama apa? Ekonomi kita bukan semakin baik. Makanya justru muncul udah panggil Bapak Yahweh, udah Yesua Masia, udah belajar Torah, udah menguduskan hari Sabat, tapi kok begini? Nesama kita sedang dibentuk. Udah nggak makan babi, tapi kok masih begini? Kenapa? Bukan semakin baik. Kenapa? Abraham mengalami itu. Justru begitu dia taat akan firman, akan perintah Elohim apa? Keluar, dia suruh keluar, pergi langsung apa? Kelaparan yang parah. Tadi katakan kelaparan yang sangat parah. Jadi apa? Lari keluar dulu. Kita semua mengalami situasi itu. Begitu mengenal nama Bapa langsung dibentuk. Dulu kita baru bertobat waktu masih karismatik apa? Dijejerin teologi kemakmuran. Berkat bukan. Tapi kalau kita sudah masuk ke akar ibaratnya apa? Dibentuk nesama kita apa? Jiwa kita harus memiliki pikiran kita harus menjadi pikiran Hamasia. Itulah yang disebut nesama. Itulah makanya kita bisa menangkap pikiran Tuhan. Kenapa begini? Oh, kita menangkap. Apa? Nesama kita sudah dibentuk. Tapi kalau dulu ada masalah mundur. Bahkan sekarang pun masih banyak yang belum mengerti ini. Berbalik. Padahal kita sedang dibentuk. Kita sedang dipoles. Dipoles itu sakit. Kalau saudara dibedakin gak boleh bergerak. Kalau bergerak sedang dipoles itu lipstiknya nanti sampai sini jadi jelek. Harus tenang banget. Kalau saudara dibentuk, dipoles, harus tenang. Ikuti aturan yang memoles. Makanya kitab Daud mengatakan apa? Jariku seperti pena yang mahir. Jadi Tuhan itu adalah seperti pena. Dia ukirkan rancangannya di dalam batin kita. Jadi kalau saudara dibentuk itu kan digini-gini tukang poles itu berat. Dipoles-poles. Kita pernah nonton John Pitoy nomor 2 di Indonesia. Rambut pun bisa dibentuk dipanjang-panjang. Tapi kalau yang dibentuk bergerak itu masalah. Jadi kalau kita bergerak melawan apa kehendak Bapa, ya lama. Sama seperti Abraham. Kalau dia berbantah-bantah, kemana Tuhan? Mengapa Tuhan? Enggak jadi. Ada saatnya kita seperti orang bego. Pergi aja. Tapi Tuhan, Abraham bukan karena bego, tapi karena sudah mengalami dan mengerti siapa yang ngomong itu. Sekarang itu yang perlu kita alami dulu. Kita harus tahu denyut jantung daripada Bapak Yahweh yang berbicara di lubuk hati kita. Harus nangkap itu. Barulah kita mengerti. Oh, ini rancangan Tuhan. Ikutin aja. Apa yang terjadi
langsung kelaparan. Sama kita sedang dibentuk. Makanya semua saat ini apa? Langsung dibentuk. Dulu Pak Yo sebelum masuk Mesianik apa? Gojeknya masih lancar. GoFood kan tiap di sini waktu baru datang panggilan. Tapi sekarang dia baikan itu kan apa? Dia mengerti. Mie ayam juga lancar Pak, mie ayam Pak. Orderan. Setelah yang lalu Pak, aku nggak mau kerja, aku mau ikut doa. Kenapa? Ada sesuatu di dalam nesama kita yang sedang dibentuk. Pikiran kita sedang dibentuk. Dapat ditangkap ya? Nesama. Jadi sekarang ini apa yang perlu kita kejar apa? Miliki pikiran Hamasya supaya kita dapat menangkap isi hati Bapa. Tanpa pikiran Hamasya penuh di dalam pikiran kita, kita tidak bisa menangkap isi hati Bapa. Karena Paulus tadi mengatakan siapa yang mampu? Tapi kami memiliki pikiran Hamasya. Siapa Hamasya? Mesias. Siapa Mesias? Adalah Bapa sendiri. Bapa di dalam Yesua, Yesua di dalam Bapa. Jadi kalau kita memiliki pikiran Yesua Hamasya, berarti otomatis kita mampu menangkap pikiran Bapa di Samem. Ada mem? Kolose 3 ayat 1 dan 2. Kolose 3 ayat 1 dan 2. Oleh karena itu, jika kamu telah dibangkitkan bersama Hamasya, carilah hal-hal yang di atas, di tempat Hamasya berada di sebelah kanan yang dudukin Elohim. Pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan hal-hal yang di bumi. Jadi hilangkan pikiran-pikiran duniawi. Apa yang ada di bumi enak-enak kita hilangkan sekali-kali. Tapi selama kita masih di bumi tetap kita bisa menikmati, tapi kita bukan fokus kepada hal-hal yang ada dunia. Harus lebih memikirkan hal-hal yang ada di Samem. Bisa makan meminum, ada garam udah masukin ke dalam air, masukkan sayur, masukkan Indomie, kalau penting masukin daging, jadi udah sop nano-nano, enak aja itu. Ada men. Itu ya. Jadi mikirlah pikiran Hamasya. Yang terakhir, teladanilah iman Abraham. Ini kita teladani. Belum tentu kita bisa mampu seperti Abraham. Siapa yang siap seperti Abraham? Siapa yang siap seperti Abraham? Kami siap. Siap, ayo. Siap. Nyalakan dulu api yang nyala di sana. Mau. Biar dicoba, dilempar dulu ke api. Jadi kita hanya bisa meneladani, kita tidak bisa sama. Kenapa? Itu sudah ditetapkan dan ditentukan oleh Bapa Yahweh. Amin. Jadi kita perlu teladani di akhir zaman ini. Kalau kita anak Abraham, kita pasti mengikuti jejak iman Abraham. Jadi kita hanya mengikuti jejak, belum tentu kita bisa menyamai seperti Abraham. Apa tadi itu yang kita katakan apa? Abraham mengalami lepas dari perapian. Yohanes 8 ayat 39. Yohanes 8 ayat 39. Mereka menjawab dan berkata kepadanya, Abraham adalah bapa kami. Yesua berkata kepada mereka, jika kamu adalah anak-anak Abraham, kamu melakukan pekerjaan-pekerjaan Abraham. Apa pekerjaan-pekerjaan Abraham? Itu mengikuti kehendak Bapa di Samem sampai akhir daripada ujian Abraham itu apa? Sampai ke Bukit Moria. Disitulah akhir kesempurnaan iman Abraham. Apa itu di Bukit Moria? Bayangkan mengorbankan anak satu-satunya. Bisakah kita melakukan itu? Belum tentu. Jadi kita hanya meneladani. Kalau Tuhan berbicara, Tuhan perintahkan, kita wajib melakukannya. Kita lihat ke bawah selanjutnya. Upah melakukan perintah atau mitzvot adalah diberikan perintah atau mitzvot yang baru. Untuk itu kita harus berlomba-lomba melakukan mitzvot atau perintah Tuhan. Jadi upah
Abraham mengikuti melakukan apa yang Tuhan mau, dia diberikan lagi perintah demi perintah. Nanti tapi belum saya catat di sini, Abraham diuji 10 kali sampai ke Bukit Moria. Jadi saat ini pun semakin kita ditunjukkan kebenaran, semakin kita diperintahkan untuk melakukan Torah, akan diberikan perintah-perintah yang baru membuat kita semakin sempurna. Makanya selalu saya tekankan apa? Kuduskan hari Sabat. Kalau kita sudah menguduskan hari Sabat, jangan abaikan menguduskan hari raya. Karena ini Sabat, ini Sabat mingguan. Tapi di dalam hari raya, khususnya hari raya tahun ini, semua di mana-mana semua mengalami dilema ingin melakukan hari raya, 7 hari raya. Semua, bahkan ada yang diancam cerai. 2 orang dari Kalimantan konseling sama saya. Kami diancam sama suami-suami yang belum melakukan firman, diancam cerai gara-gara membawa buah delima waktu hari raya Yom Teruah. Diancam. Tapi mereka taat. Sekarang apa? Adem. Semua orang yang melakukan mispot diberikan aturan atau diberikan perintah yang baru membuat kita semakin matang, semakin taat. Sama kita semakin bagus, semakin bercahaya. Jiwa kita disitulah nanti kalau sama kita sudah semakin bagus. Itulah makanya kita lihat sering kita melihat hamba-hamba Tuhan berkhotbah seolah-olah bukan dia yang berkhotbah. Itu sama itu dibentuk. Jiwa yang dari Tuhan itu datang seolah-olah bukan dia yang ngomong. Itulah kalau nesamanya. Tapi pengajaran ini baru kita dapatkan setelah kita kembali ke akar Ibrani. Ini yang perlu kita asah. Jadi sekarang setelah kita kembali ke Mesianik, kamu mengalami masalah-masalah baik dalam rumah tangga, dalam ekonomi, dalam hal apapun, jangan pernah bimbang, yakin dan percaya bahwa kita sedang dibentuk, nesama kita sedang dimurnikan. Jadi perintah yang satu, taat kita melakukan koser. Pak Negoro sudah koser? Sudah taat? Sudah? Nanti akan diberikan aturan-aturan yang lain. Untuk meninggalkan makanan pun itu bukan gampang. Tapi setelah kita ikuti koser itu semakin enak. Nanti akan dimunculkan lagi perintah-perintah yang baru. Semakin kita dibukakan nanti apa? Pewahyuan akan firman. Barulah kita semakin kuat untuk melakukan firman itu. Semakin setia melakukan firman itu. Itulah yang dibentuk sama kita. Makanya di sini katakan upah melakukan firman bukan berkat. Perhatikan sini. Bukan berkat yang kita dapatkan kalau kita taat akan Torah. Berkat itu otomatis menyusul. Tetapi kita diberikan Torah yang baru. Diberikan Torah yang baru. Diberikan Torah yang baru yaitu yang tersembunyi. Dibukakan rahasia-rahasia yang baru. Maukah engkau taat dan setia melakukan firman yang dibukakan yang baru? Ini perlu kita renungkan supaya kita semakin setia dan taat. Di akhir zaman ini yang baik akan semakin baik dan yang jahat akan semakin jahat. Lihat akhir-akhir ini. Orang yang taat akan Torah dia akan semakin sungguh-sungguh semakin setia melakukan Torah. Tapi lihat orang yang di luar aturan Torah itu akan semakin menyimpang dari Torah. Yang jahat akan semakin jahat. Inilah salah satu bukti bahwa penggenapan akhir zaman semakin nyata. Tanda-tanda kedatangan Mesias semakin di depan mata kita. Sudah di depan pintu gerbang. Jangan kita lalai. Jadi yang jahat semakin jahat. Yang baik akan semakin baik. Semakin kamu taat Torah, semakin kamu diberikan Torah yang baru, yang lebih sulit lagi. Salah satu apa? Setia menguduskan hari Sabat. Karena di dalam hari Sabat ada satu janji yang luar biasa. Karena ini perintah. Tanda perjanjian yang kekal bagi Israel turun temurun, perjanjian yang kekal.
Jadi salah satu kita terikat dengan perjanjian Abraham, Ishak dan Israel apa? Menguduskan hari Sabat. Di Keluaran berapa itu ya? Tanda perjanjian engkau. Coba saya lihat dulu. Kalau nggak salah Keluaran 16. Keluaran apa bilangannya? Keluaran, coba dibuat. Keluaran 16 ayat 31. Menyebut namanya mana, dan dia seperti biji ketumbar putih dan rasanya seperti kue dengan madu. Jangan. Keluaran 20 ayat 8. Bilangan 31 ayat 16. Kita dulu. Keluaran 8. Keluaran yang 16 ayat 22. Pak, 16 ayat 22. Keluaran 31 16 sampai 17. Coba dibaca. Keluaran 31. Keluaran 31. Seharusnya Bani Israel memelihara Sabat untuk melaksanakan Sabat itu bagi generasi mereka. Oh ya, Keluaran 31 untuk selamanya. Jadi tanda perjanjian di Lembaga Alkitab Indonesia dikatakan, saya baca, maka haruslah bangsa Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal. Turun-temurun ya. Jadi antara aku dan orang Israel, maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya. Jadi artinya apa? Kalau kita menguduskan hari Sabat, kita terikat dengan perjanjian. Berarti saudara tidak bisa dikenakan penalti. Kalau ada ikatan perjanjian, umpamanya satu perjanjian mungkin tentang usaha, kalau ada yang melalaikan bisa dikenakan penalti kan? Jadi saudara tidak bisa dihukum karena tetap menguduskan hari Sabat. Tetaplah setia untuk menguduskan hari Sabat. Ini salah satu perintah setelah kita kembali ke Mesianik, baru nanti hari-hari raya yang lain. 2 Timotius 3 ayat 13, siapa sekarang? Ayo, si gadis dulu. Ayo, baca. Tetapi orang-orang jahat dan para penipu, mereka akan makin bertambah jahat seraya menyesatkan dan disesatkan. Jadi orang yang jahat, penipu akan semakin meningkat. Lihat sekarang, di mana-mana penipuan semakin galak. Kejahatan semakin bertambah jahat. Semakin canggih. Wahyu 22 ayat 11. Siapa yang berbuat salah, biarlah dia tetap berbuat salah. Dan siapa yang berbuat najis, biarlah dia tetap berbuat najis. Dan siapa yang adil, biarlah dia tetap berbuat adil. Dan siapa yang kudus, biarlah dia tetap dikuduskan. Jadi sekarang kita yang hidup dalam kekudusan, biarlah kita tetap memelihara kekudusan. Jangan pernah meninggalkan kekudusan, tetaplah setia
sampai akhir Mesias datang. Sama seperti Abraham setia sampai ke Bukit Moria. Kehilangan nafas atau nyawa, nefes, akan mendapatkan nyawa nesama. Matikanlah keinginan hidupmu di dunia ini, tetapi di dunia yang akan datang upahmu sudah disiapkan bagimu. Jadi selama kita mematikan semua keinginan-keinginan dunia ini, kita sudah mendapatkan upah di Samaim. Sekalipun kita terkadang terpisah dari teman-teman kita, bahkan dipisahkan dari kesukaan kita, hobi-hobi kita, tetapi ada suatu janji atau upah yang sudah disiapkan Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita di Samaim. Matius 16 ayat 25, 24 sampai 25. Matius 16 ayat 24 sampai 25. Kemudian Yesus berkata kepada para muridnya, "Jika seseorang ingin mengikut aku, hendaklah dia menyangkal dirinya dan memikul salibnya dan mengikut aku. Sebab siapa yang ingin menyelamatkan jiwanya, dia akan melepaskannya. Dia akan mendapatkannya kembali." Jadi siapa yang mau kehilangan nyawa, artinya apa? Kehidupan duniawi, bukan kita mati, bukan. Tapi keinginan-keinginan kita di dunia ini kita hilangkan, kita matikan, baru muncullah keinginan-keinginan yang baru, yaitu yang datangnya daripada Bapa. Itu tadi nesama itu, untuk selalu kita mengikuti kehendak Bapa. Perjalanan Abraham dari Ur Kasdim sampai ke Bukit Moria, ujian demi ujian dilewati Abraham. Ada 10 kali dia diuji dan akhirnya Abraham disebut sahabat Elohim. Jadi jadikan sahabat. Kejadian 22. Kejadian 22 ayat 1 dan 2. Dan setelah peristiwa-peristiwa itu, terjadilah bahwa Elohim menguji Abraham dan berfirman kepadanya, "Abraham," dan dia menjawab, "Inilah aku Tuhan, inilah aku." Dan dia berfirman, dan dia berfirman, "Bawalah sekarang anak laki-lakimu yang tunggal, yang engkau kasihi, yakni Ishak, dan pergilah engkau ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai persembahan bakaran di atas salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Jadi waktu Abraham, Tuhan memerintahkan bawalah anakmu yang tunggal itu Ishak. Artinya apa? Itulah ke-10 kalinya Abraham mengalami perintah Tuhan, terus sampai dia mampu mempersembahkan Ishak di Bukit Moria. Itulah wujud atau dari kesempurnaan Abraham dan dijadikan dia sahabatnya. Kejadian 22 ayat 1 sampai 2. Udah dibaca 2 kali. Ketik itu, sorry. Bukti iman Abraham adalah tindakan atau perbuatan mulai dia dipanggil keluar sampai mempersembahkan anaknya Ishak. Jadi ada bukti. Kita pun akhir zaman ini kita harus ada bukti bahwa kita percaya kepada Bapa. Itulah makanya dikatakan kerjakanlah keselamatanmu, karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi bukan hanya sekedar percaya, tapi ada tindakan iman, itu perbuatan, contoh menguduskan hari Sabat, merayakan hari-hari raya, dan melakukan mishpot, itu tentang makanan kosher. Yakobus 2 ayat 26. Yakobus 2 ayat 26. Sebab seperti halnya tubuh tanpa roh adalah mati, dan iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi iman tanpa tindakan atau perbuatan kita melakukan firman, tindakan iman percaya kepada Yesus Hamasiah salah satu tadi menguduskan hari Sabat. Jadi ada tindakan, ada perbuatan. Ibrani terakhir sama-sama, Ibrani 11 ayat 8. Dengan iman kita dipanggil keluar. Abraham taat untuk pergi ke tempat yang akan segera dia terima sebagai milik pusaka, dan dia pergi dengan tidak mengetahui kemana dia pergi. Jadi kita tidak mengetahui di mana posisinya Samaim itu, tapi kita tahu ada Samaim. Kita menuju ke sana, tapi untuk memasuki Samaim perlu ada tindakan iman. Makanya kita harus mengerjakan keselamatan kita. Minta seperti Abraham.
ditinggalkan, disuruh meninggalkan daerahnya, disuruh meninggalkan saudara-saudaranya, dan dia pergi tanpa tujuan. Setelah sampai di tujuan, langsung mengalami kelaparan dan dia harus meninggalkan tempat dan dia pergi ke Mesir. Disitulah dinyatakan kuasanya, mujizatnya menyertai Abraham. Dimanapun kita pergi, kemanapun kita melangkah nanti, dalam situasi dan kondisi apapun yang terjadi di akhir zaman, yakin dan percaya Bapa Yahweh selalu ada bersama dengan kita. Puji Bapa Yahweh memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Kita bangkit berdiri. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Aku tak betapa dalam kasih-Mu, janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan dan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Mari kita bangkit berdiri. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan dan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Aba Yahweh. Ku puji, ku sembah Aba Yahweh. Boleh berdoa syafaat. Janji-Mu iya dan amin Tuhan. Hari ini kami belajar firman-Mu. Biarlah kami mengikuti Tuhan karena kami adalah anak-anak Abraham. Kami Tuhan mengikuti iman Abraham. Terima kasih untuk segala pembentukan yang Bapa lakukan dalam setiap kehidupan kami. Membuat nesama kami Tuhan merubah semakin Tuhan dibangkitkan. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan untuk apapun yang terjadi di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan mempunyai rencana yang indah untuk setiap kami Tuhan. Kami adalah tanah liat dan Engkaulah penjunan kami, membentuk kami sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Biarlah Tuhan, pikiran kami adalah pikiran Hamasiah. Kami mengerti Tuhan, kami melihat Tuhan ada hal-hal indah yang Tuhan sediakan di balik semua pembentukan yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dan hari ini kami bersyukur untuk firman-Mu, untuk kami semua yang hadir di tempat ini. Apapun yang menjadi persoalan kami sekarang Tuhan, kami sudah dikuatkan dengan firman-Mu. Dengan kebenaran-Mu kami semuanya dimerdekakan. Demikian juga kami mau berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang tidak hadir pada hari ini. Kami tahu Tuhan mungkin banyak hal yang mereka hadapi, tapi satu hal kami percaya, Engkau sendiri akan menarik Tuhan jiwa-jiwa datang kepadamu jikalau nama-Mu ditinggikan di tempat ini, dari timur, barat, utara, dan selatan. Amen. Tuhan, kami percaya Tuhan jiwa-jiwa akan berkumpul memuji dan memuliakan nama Bapa Yahweh, menguduskan hari Sabat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan.
untuk Pak Wawan, untuk Pak Jeffrey, dan untuk Ibu Vivin, Pak Alex dan anak-anaknya, dan untuk semua saudara-saudara kami yang lain Tuhan yang tidak turut bersama dengan kami pada saat ini Tuhan. Persatukan kami semuanya, ikat kami dengan tali kasih-Mu Tuhan, sehingga kami menjadi semakin sehati Tuhan dalam memuliakan Engkau, dalam mengikuti Tuhan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih, dan kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, ampuni bangsa kami Tuhan yang mengutuk umat pilihan-Mu. Dan kami berdoa Bapa, biarlah kehendak-Mu yang jadi di atas bangsa kami, khususnya Tuhan menjelang pemilu di tahun depan Bapa. Biarlah Tuhan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, Kau yang berdaulat atas bangsa kami. Terima kasih Aba Yahweh, dan seluruh keluarga kami juga kami bawa ke dalam tangan-Mu. Kami percaya satu orang selamat, seisi keluarga kami diselamatkan Tuhan. Keluarga kami akan menyembah dan memuliakan nama Bapa Yahweh dengan cara-Mu yang ajaib Tuhan. Terima kasih, terpujilah Engkau, dan terima kasih untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan Bapa. Biarlah semuanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih, dan kami percaya berkat-berkat-Mu melimpah atas kehidupan kami. Amin. Kau menyediakan semua apa yang kami perlukan Tuhan. Karena Engkau Tuhan Yahweh Elohim kami, Yahweh yang ajaib, yang memberikan bagi kami Tuhan sesuai dengan keperluan kami. Terima kasih Aba Yahweh, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari Tuhan, kita bangkit berdiri, arahkanlah hatimu kepada Bapa, angkatlah kedua tanganmu. Di penghujung ibadah kami Bapa, kami angkat tangan di hadapan-Mu, kami melepaskan berkat anugerah keselamatan bagi umat pilihan-Mu bangsa Israel yang ada di Jerusalem. Kami adalah di tengah-tengah bangsa Indonesia yang mengutuki umat pilihan-Mu, tapi adalah kami bagian yang memberkati umat pilihan-Mu Bapa. Bila turun kasih anugerah-Mu, para malaikat-Mu menopang umat pilihan-Mu saat ini, bahkan umat pilihan-Mu yang ada di ujung-ujung bumi, sisa-sisa Israel, bila kembali kepadamu ya Bapa di penghujung zaman ini, bila mereka kembali bersatu di tanah perjanjian untuk menghadapi musuh-musuh mereka, khususnya saat ini Bapa, di mana ada peperangan melawan ekstrim Hamas ya Bapa, bila Tuhan yang menopang, Tuhan yang memberkati umat pilihan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami ucap syukur umat-Mu datang dengan berkat anugerah. Umat-Mu bukan datang dengan tangan kosong, tapi membawa korban persembahan kepada-Mu Bapa. Bila Engkau membalaskan setiap apa yang mereka berikan kepada-Mu saat ini, Engkau telah mengembalikannya berlipat-lipat kali ganda. Perbendaharaan KPK semula-mula tidak akan pernah kekurangan, sebab Engkau Yahweh Jireh, Engkau Yahweh El Shaddai bagi kami, yang selalu mencukupkan segala kebutuhan kami. Dimanapun kami berada, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, mari Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu, terimalah berkat daripada Bapa, pulanglah dengan damai sejahtera. Yefareka Yahweh peis mereka. Amin. Yairi Yahweh panap eleka fikuneka. Isa Yahweh panap eleka fiasem leka salom. Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan diberkatilah adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Yahweh akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerang engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari daripadamu. Yahweh akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu.
Ia akan memberkati engkau dan di negeri yang diberikan kepadamu oleh Yahweh Elohimmu. Yahweh akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Yahweh Elohimmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya kepadamu. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Yahweh telah disebut atasmu, dan mereka akan takut kepadamu. Basem Adonai Yeshua Hamasya Yahweh Sebaot. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Sahabat shalom buat kita semua. Mana si Papi?